pagi semua. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Lose doakan kalian tetap sehat selalu. Nah, adik, Lose juga mau bertanya pada kalian. Kalian di rumah punya enggak tanaman? Wah, pasti di antara kalian punya ya, di rumah punya tanaman. Nah, Loselia juga punya tanaman. Ayo kita lihat video ini. Nah, ini adik-adik pohon jambunya Loselia. Sudah mulai berbunga banyak sekali. Wah. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah lihat ya bagaimana besarnya pohon jambu Loselia, ya. Dan yang terlebih mengembirakan, ya, pohon jambunya sudah bermunculan bunga-bunga baru dan nanti akan keluar buah-buah dan pasti kalian pengen ya. Nah, adik-adik, bagaimana Loselia bisa merawat pohon jambu itu? Nah, setiap hari Loselia menyiramnya, ya. Lalu beberapa minggu sekali Lose kasih pupuk. Nah, adik-adik, yang paling penting itu adalah tanaman itu harus kena sinar matahari yang cukup sekali. Nah, adik-adik, siapa yang memberikan sinar matahari itu? Ya, betul, Tuhan yang mampu memberikan sinar itu. Nah, adik-adik, waktu itu pohon jambunya Loselia awalnya tidak ditanam di luar, ya. Pohon jambunya ada di dalam teras rumah, ya. Dan setiap hari itu benar kena sinar matahari, tapi kurang adik-adik ya. Sehingga apa yang terjadi? Pohonnya tidak menjadi tiap hari tidak tambah besar, tapi tambah hari daunnya rontok adik-adik. Sehingga pohon ini tidak sehat, ya. Nah, suatu hari ada kesempatan untuk bisa memindah pohon itu pindah di depan rumah Loselia. Dan akhirnya pohon itu bisa tumbuh besar dan berbuah. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Paulus. Nah, Paulus yang sudah beberapa minggu yang lalu ya, beberapa minggu lalu sudah diceritakan. Nah, hari ini Lose juga mau bercerita tentang Paulus. Nah, adik-adik, Paulus kali ini pergi kemana ya? Wah, kali ini Paulus mengajak Silas ya, mengajak Silas untuk pergi ke Filipi. Wah, mereka dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang wanita, namanya adalah Lydia. Dia adalah penjual kain berwarna ungu dan dia adalah wanita yang kaya raya. Nah, waktu itu Lydia ini lagi datang di pinggir sungai. Dia ingin mendengarkan firman Tuhan dan ingin mendengarkan Paulus yang berbicara. Nah, adik-adik, pada waktu itu Allah pun yang menggerakkan hati Lydia, sehingga Lydia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, kali ini apa yang akan terjadi pada Paulus ya? Sudah satu orang yang bertemu dengan Paulus dan mau menyembah Yesus. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Wah, kita simak video berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini.
Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah adik-adik, setelah kita melihat video dari Paulus dan Silas tadi,
kita tahu ya bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh Paulus, Tuhan pasti memberikan suatu rencana yang terbaik buat mereka. Tadi kita lihat ya bagaimana seorang pengawal penjara, karena dengan kejadian yang dialami Paulus, akhirnya pengawal penjara itu pun bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Bukan hanya dia saja, tapi seluruh keluarganya mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, apakah Paulus berhenti begitu saja setelah berada di Filipi? Tentu tidak ya adik-adik ya. Paulus tetap menjalankan misinya, tetap pergi ke kota demi kota menyebarkan firman, mengabarkan Injil buat Yesus. Nah, bagaimana sekarang dengan kita adik-adik? Nah, kita sekarang ada di rumah ya, gak bisa kemana-mana. Apakah ini juga rencana Allah? Nah, adik-adik percayalah bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu adalah rencana Allah. Dan rencana Allah itu pasti yang terbaik, pasti yang terindah dalam hidup kita. Jadi adik-adik jangan banyak mengeluh, jangan tidak bersyukur. Ayo terus belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Paulus pun melakukan hal yang sama adik-adik, meskipun dia takut dalam menghadapi pelayanannya, tapi dia tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, dan dia percaya kalau Tuhan itu selalu beserta dengan dia. Nah adik-adik, yakinlah pada Tuhan. Tuhan selalu menyertaimu meskipun engkau di rumah. Ayo dengar-dengaran kata-kata Tuhan, ayo dengar-dengaran kata-kata orang tuamu, sehingga saat orang tuamu ada di tengah-tengahmu memberitahu apa yang terbaik buatmu, ayo lakukan. Mungkin kamu bosan di rumah, jangan habiskan waktumu hanya untuk main game, tapi cobalah kita ngobrol-ngobrol sama mama, ngobrol-ngobrol sama papa. Mungkin ada terjalin kata-kata yang indah sehingga kita bisa bahagia di sana, bisa ngomong dengan baik. Nah adik-adik, ayo coba habiskan waktumu bukan hanya di depan layar handphonemu, tetapi ayo bersama-sama dengan keluargamu, bersyukur. Mungkin bisa beribadah, nyanyi bersama. Wah, itu puji Tuhan adik-adik. Kalau tadi di awal Lose bercerita tentang pohon jambu, begitu juga dengan hidup kita. Ya, kita tidak hanya perlu dikasih air, tidak hanya perlu dikasih pupuk, tapi kita juga butuh sinar matahari yang cukup. Nah, ini apa maksudnya? Ya, kita bukan hanya cukup dikasih makan, cukup dikasih baju yang indah, tapi ingat adik-adik bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terbaik buat kita. Ingat adik-adik, kalau tanaman tadi meskipun sudah dikasih air, sudah dikasih pupuk, tapi kurang sinar matahari, dia pun akan mati. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita hanya main game, kita hanya sibuk dengan diri kita dan lupa dengan Allah, siapa tahu ya apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah adik-adik, ayo kita berdoa. Kita mau menutup perjumpaan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami pada pagi ini. Kami bersyukur pada minggu pagi ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan daripadamu. Tuhan, ajarkan kami akan mengerti rencana terindah dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami harus stay at home, membuat kami bosan, membuat kami jenuh, tapi kami percaya Tuhan bahwa kesempatan rencana ini harus kami lakukan, harus kami jalani dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan terus mengawasi hidup kami, menjagai kami sehingga kami terus Engkau memberikan keselamatan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.